Tahukah kamu apa itu e-commerce? Pada video kali ini, kami telah merangkum kategorisasi e-commerce. Yuk, simak penjelasannya. Di era digital ini, kalian pasti tidak asing dengan adanya belanja online. Aktivitas jual beli barang dan jasa yang terjadi melalui media elektronik disebut e-commerce. Contohnya ada Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan banyak yang lainnya. Berikut kita masuk ke jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, business to business atau B2B merupakan transaksi jual beli antar perusahaan. Contoh dari adanya e-commerce business to business yaitu Electronic City, di mana e-commerce yang menjual perlengkapan kantor dan rumah tangga elektronik. Lalu, Ralali selain menjual peralatan kantor dan rumah tangga, e-commerce ini juga menjual peralatan industri, restoran, dan pertanian. Dan Mbis, yaitu e-commerce yang hampir serupa dengan Ralali, tetapi juga menawarkan layanan seperti housekeeping dan perbaikan dinding. Lalu business to customer atau B2C merupakan jual beli antar penjual dan pembeli. Contoh dari e-commerce business to consumer atau B2C yaitu Gramedia.com adalah e-commerce toko buku online terbesar di Indonesia yang menjual beragam buku bestseller dari sejumlah penerbit ternama, alat tulis, peralatan sekolah, dan kantor, hingga mainan anak. Lalu, customer to customer atau C2C, yaitu bisnis yang dilakukan oleh konsumen ke konsumen. Contoh dari customer to customer adalah OLX, di mana e-commerce yang menjual berbagai produk dari penggunaan pribadi hingga kendaraan dan peralatan rumah tangga. Lalu, ada juga Tokopedia, hampir serupa dengan Shopee, tapi pembeli juga bisa menemukan barang bekas di sini. E-commerce memiliki banyak manfaat loh. Di antaranya, jangkauan pasar yang luas, mengurangi adanya gedung-gedung dan infrastruktur, sehingga dapat memperkecil anggaran. Lalu, kita tidak perlu menyetok barang sendiri dan bekerja di mana saja karena kita memiliki waktu yang fleksibel. Itulah manfaat-manfaat dari e-commerce. Selain manfaat-manfaat yang tadi dijelaskan, di sini juga ada manfaat website sebagai platform e-commerce, yaitu dapat membangun kredibilitas, di mana media sosial atau marketplace tentu menjadi etalase online yang mudah digunakan, namun tidak banyak cara untuk memperkenalkan diri di kedua platform. Adapun beberapa jenis platform di e-commerce, yaitu toko online, situs web tempat konsumen dapat melihat dan membeli produk atau layanan. Payment gateway adalah sistem yang memungkinkan pembayaran online melalui transfer bank, kartu kredit, metode pembayaran elektronik lainnya. Dan ada juga logistik, yaitu pengelolaan pengiriman barang dari penjual ke pembeli, termasuk perusahaan pengiriman dan pelacakan. Dalam dunia perdagangan, e-commerce juga menawarkan banyak perubahan, yaitu proses jual beli saat ini tidak perlu dilakukan secara tatap muka, melainkan hanya perlu melakukan proses transaksi online. Dengan adanya e-commerce ini, transaksi akan lebih efisien, apalagi berbagai sistem pembayaran yang semakin dimudahkan. Antaranya, virtual account adalah account virtual dengan rekening buatan yang tidak benar-benar nyata. Umumnya, sebuah akun virtual
mencangkup nomor ID pelanggan yang dibuat oleh sebuah bank. Pelanggan juga dapat membayar menggunakan kartu debit, yaitu pembayaran dengan menggunakan kartu dapat lebih mudah dan nantinya kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu. Keamanan e-commerce menggunakan SSL atau Secure Sockets Layer, protokol keamanan yang menyajikan data selama transmisi, seperti informasi pembayaran. E-commerce memiliki banyak kelebihan, di antaranya akses global yang memungkinkan bisnis untuk mencapai pasar global tanpa batasan geografis. Kemudahan berbelanja, pelanggan dapat berbelanja kapan saja dan di mana saja. Lalu, biaya operasional rendah, di mana bisnis e-commerce seringkali memiliki biaya operasional lebih rendah dibandingkan toko fisik. Namun, e-commerce juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu potensi keamanan data, risiko kegagalan teknis, kurangnya pengalaman belanja fisik, dan pesaing yang insentif di pasar online, serta pengiriman yang lambat atau cacat, risiko penipuan online, dan tantangan dalam membangun kepercayaan pelanggan tanpa interaksi langsung. Hal ini, biaya pengembalian barang juga bisa menjadi masalah bagi pelanggan dan penjual e-commerce. Keuntungan e-commerce yang dapat diambil dari penerapan e-commerce dapat dilihat dari 3 pihak utama yang terlibat di dalamnya, yaitu organisasi, konsumen, dan juga masyarakat. Keuntungan bagi perusahaan yaitu dengan adanya pasar internasional. Dengan adanya e-commerce, sebuah perusahaan dapat memiliki sebuah pasar internasional yang dimana di dalam pasar internasional ada bisnis yang dapat dijalankan tanpa harus terbentur pada batas negara dengan adanya dukungan dari teknologi digital. Keuntungan bagi konsumen yaitu akses penuh selama 24 jam, konsumen dapat berbelanja atau mengolah berbagai transaksi lain dalam 24 jam sepanjang hari, sepanjang tahun, di sebagian besar lokasi, contohnya memeriksa saldo, membuat pembayaran, dan memperoleh informasi lainnya. Keuntungan bagi masyarakat yaitu praktik kerja yang lebih fleksibel. E-commerce memungkinkan masyarakat bisa lebih fleksibel dalam menentukan tempat kerja. Misalnya, mereka dapat bekerja dari rumah masing-masing tanpa harus pergi ke kantor. Baik, segitu saja penjelasan dari kelompok kami mengenai kategorisasi e-commerce. Kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.